Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi ayyadahu Allahu azza wa jalla bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi alladhina tamassaku bihadihi syari'atil islamiyyati bil wathiqat, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahu maulanal azim, wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidah, para tokoh agama, pengurus yayasan, pengurus DKM, bapak-bapak dan ibu-ibu, qaimin dan qaimat, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita telah melaksanakan rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Semoga ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qaimin dan qaimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini saya ingin menyampaikan satu materi tentang keutamaan bersabar. Kalau kita lihat dari kata sabar, sesungguhnya kata ini adalah kata yang diambil dari bahasa Arab sabara, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Kalau kita lihat dari keistimewaan kata sabar, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak sekali menyebut kata sabar. Sayangnya Bapak Ibu, kata sabar itu adalah kalimat yang sangat mudah untuk kita ucapkan, tetapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Kalau bicara tentang teori, semua kita paham bagaimana agama kita mengajarkan tentang sebuah hal kesabaran. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali ketika mengutip satu hadis, sebagian ulama mengatakan ini adalah ucapan sahabat, al-imanu nisfani, nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Apa katanya? Iman itu sesungguhnya ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah sabar, bagian yang kedua adalah syukur. Begitu sederhana implementasi dari keimanan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ada dua S, Pak Ibu. S yang pertama sabar, S yang kedua syukur. Sangat mudah diingat. Sabar, syukur. Syukur, sabar. Tapi Masya Allah, ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk kita praktekkan, karena memang sabar itu bukanlah hal yang ringan. Maka di dalam Al-Quran keistimewaan bagi orang-orang yang sabar disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah
Innallaha ma'as sabirin. Keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah termasuk Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan sabar itu ada 3 macam. Tiga-tiganya bukanlah hal yang mudah. Yang pertama, as-sabru ala qada'illah wa qadari. Yang pertama, sabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di antara kita ketika menemui kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita, kita mengeluh. Kenapa Allah melakukan ini? Kenapa saya mendapatkan yang ini bukan yang itu? Kenapa saya mendapatkan yang itu bukan yang ini? Padahal Allah sampaikan dalam ayat yang lain, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bagaimana kita bisa sabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah sampaikan, bisa jadi antakrohu syai'a, kamu membenci sesuatu padahal itu lebih baik buatmu. Wa asa antum ibu syai'a, bisa jadi sesuatu yang kamu sukai wa huwa syarrul lakum, itu justru lebih buruk buatmu. Ketahuilah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, wa antum la ta'lamun, kamu adalah orang-orang yang gak pernah mengetahui hakikat dari qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang kadang-kadang mengeluh. Saya sering kali dengar orang suami istri marah-marah, berantem, ribut. Kata istrinya, saya nyesel punya suami kamu, Pak. Tapi nyesel anaknya udah 4, Pak. Dia mengatakan, oh kenapa harusnya saya gak menikah dengan kamu, katanya. Terkadang apa yang kita harapkan belum tentu terwujud. Tetapi percayalah, dengan kesabaran kita akan mengetahui hikmah dari qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang mungkin memimpikan hidup kaya, tapi ternyata kehidupannya biasa-biasa saja. Banyak orang yang berharap jabatannya tinggi, tapi ternyata Allah takdirkan biasa-biasa saja. Maka orang yang bersabar meyakini wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu mana yang lebih baik buat hambanya. Ini sabar yang pertama. Sabar yang kedua, as-sabru ala ta'atillah. Sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Kenapa harus sabar? Karena memang melakukan perintah Allah itu gak ringan. Saya mau tanya sama bapak-bapak, sholat 5 waktu secara berjamaah itu berat atau ringan, Pak? Pak Ustadz jawabnya berat. Berarti sudah terwakili, Pak. Pak Ustadz aja bilang berat, apalagi kita yang bukan Ustadz. Memakai jilbab menutup aurat berat atau ringan, ibu-ibu? Berat. Perintah Allah itu berat, makanya ujian, bersabarlah. Sebab kalau seandainya sholat 5 waktu berjamaah itu tidak berat, tentu semua masjid penuh, Pak. Tapi realitasnya hari ini alhamdulillah malam ke-10 masjid kita masih penuh. Di mana-mana masjid-masjid kita, musola-musola kita, karena memang sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadan, perintah Allah berat. Maka banyak orang yang gak sabar, sanggupnya cuma di awal-awal Ramadan. Bahkan saya seringkali menanyakan kepada diri saya sendiri, sebenarnya ketika masuk Ramadan yang kita tunggu itu, Pak, Ramadan atau Idul Fitri sih? Bu,
Yang kita tunggu tuh Ramadan atau Lebaran. Ternyata tanpa kita sadari yang kita tunggu bukan Ramadan. Kenyataannya setiap malam terawih kita hitung betul. Alhamdulillah malam ini sudah tarawih yang ke-9. Berarti Idul Fitri 21 malam lagi. Yang dihitung bukan bagaimana kita menciptakan kualitas Ramadan. Maka pantas kata ulama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan yang terakhir, as-sabru ala tarkil maksiyah. Sabar ketika meninggalkan maksiat. Bagaimana orang-orang yang tidak mau menuruti perintah Allah, mereka gak peduli Ramadan, mereka berbuat maksiat semau mereka. Tetapi orang yang beriman dituntut untuk bersabar. Biarlah kita tidak ikuti mereka, karena kita yakin saat kita meninggalkan kemaksiatan, bersabar atas meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, bersabar atas perintah Allah, bersabar atas qada dan takdir Allah, yakin innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama kita orang-orang yang sabar. Dan Allah pun menjanjikan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang tiada dapat dihitung. Terus menerus orang yang bersabar akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qaimin dan qaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tahu dan percaya bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita tidak menemui semuanya yang kita inginkan. Kadang kita inginnya A tapi dapatnya B. Tapi bersabarlah, karena dengan kesabaran itu pasti Allah Subhanahu wa taala bukan saja memberikan pahala dari kesabaran kita, pasti Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengetahui kebaikan untuk kita semua. Maka mudah-mudahan kita terus memupuk kesabaran kita, kesabaran dalam taat kepada Allah, kesabaran meninggalkan maksiat kepada Allah, kesabaran atas qada dan takdir Allah, sehingga Allah berikan keselamatan kepada kita fid dini wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qaimin dan qaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terima kasih atas kesabaran para jamaah untuk mendengarkannya. Mudah-mudahan kesabaran bahwa Bapak mendengarkannya pun mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi